Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reva Misa Faradia dari kelas 10 BDP 1. Hari ini saya akan mempresentasikan kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dan kelebihan perusahaan per orang yaitu: satu, kelebihannya adalah usaha per orang tidak dikenakan pajak perusahaan seperti PT dan firma pemilik usaha. 2, pemilik usaha termasuk dalam bagian manajemen sehingga pengelolaan internalnya tidak begitu rumit dan pemilik pun bisa dengan mudah dalam melakukan pemantauan. 3, biaya yang dikeluarkan dalam hal hanya manajemen cenderung rendah. Kelemahan perusahaan per orang yaitu: 1, pemilik bisnis tidak memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, sumber modal terbatas, manajemen atau pengelolaan menjadi terganggu, dan kurangnya terjamin kelangsungan usaha. Kedua, kelebihan dan kekurangan firma. Kelebihan firma yaitu: 1, prosedurnya mudah. 2, gabungan modal dari anggota sehingga perusahaan dapat memiliki modal yang besar. 3, keputusan pada firma didasari pertimbangan seluruh anggota. Kedua yaitu kekurangan firma yaitu: 1, untuk perusahaan menjadi tanggung jawab semua anggota firma. Utang perusahaan menjadi tanggung jawab semua firma. Kerugian firma juga ditanggung oleh semua anggota dan kelangsungan tidak terjamin. Yaitu ketiga ada CF atau Commendatory Final Cap. Kelebihan CF adalah: 1, relatif mudah mendirikannya. 2, terdapat kemungkinan mengumpulkan modal lebih besar. 3, memungkinkan diadakan spesialis dan pengelolaan. Kekurangan CF adalah: 1, sebagian sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas atas utang-utang perusahaan. 2, sering terjadi perbedaan pendapat antara sekutu-sekutu. Yang keempat ada PT. Kelebihan PT yaitu: mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain. 2, mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya, misalnya dengan mengeluarkan saham baru. 3, manajemen dan spesialisasinya memungkinkan pengelolaan sumber-sumber modal untuk itu secara efisien. Kekurangan PT: 1, PT merupakan subjek pajak sendiri. 2, jika Anda mendirikan perseroan terbatas, pendiriannya jauh lebih sulit dari bentuk kepemilikan usaha lainnya. 3, biaya pembentukan relatif tinggi. Kelima, koperasi. Kelebihan koperasi yaitu: 1, prinsip pengelolaan dalam koperasi bertujuan untuk menumpuk laba guna kepentingan anggota. 2, badan usaha yang sesuai dengan sikap bangsa Indonesia. 3, pelaksanaan demokrasi ekonomi pada masyarakat yang memiliki pendapat atau penghasilan yang rendah. Kekurangan koperasi yaitu: 1, rendahnya kesadaran koperasi pada anggota. 2, memiliki daya asing yang lemah. 3, terbatasnya modal dan sulit untuk mendapatkan modal. Keenam ada Perjan. Kelebihan Perjan yaitu: 1, menangani bidang-bidang usaha penting yang menguasai hajat hidup orang banyak. 2, tujuan utamanya adalah memberikan layanan kepada masyarakat. 3, seluruh modalnya adalah milik negara. Yang kedua yaitu ada kekurangan Perjan. Kekurangan Perjan yaitu: 1, sering terjadi pemborosan atau inefisiensi karena tidak adanya perusahaan saingan. Yang kedua, tingkat produktivitas karena status pegawainya adalah pegawai negeri sipil. Yang ketujuh ada kelebihan Perum. 1, menangani bidang-bidang bisnis yang penting dan penting sehingga mereka tidak dikendalikan oleh sektor swasta. 2, bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat sambil mencari keuntungan. Yang ketiga, seluruh modal dimiliki oleh pemerintah sehingga pengawasan dan pengendalian kinerja lebih mudah dilakukan. Kekurangan Perum yaitu: 1, masih ada pemborosan dalam penggunaan modal karena tidak ada saingan di pasar mereka. 2, tingkat produktivitas karyawan masih di bawah
perseroan terbatas atau PT. Yang ketiga, tidak semua orang dapat bekerja di perusahaan umum sehingga peran mereka dalam mengatasi pengangguran yang buruk masih kurang. Yang terakhir ada persuro, yaitu kelebihannya persuro, yaitu memiliki berhak atas semua laba yang diperoleh perusahaan. Pemilik bertanggung jawab seluruh kekayaan sehingga dapat dijadikan jaminan. Ketiga, pengelolaannya sederhana, pemilik dapat mengambil keputusan dengan cepat. Kelemahan persuro yaitu 1. Jika kemampuan pemilik kurang maka untuk berkembang sangat kecil. 2. Kelangsungan usaha tidak terjamin jika pemiliknya meninggal. 3. Kredit yang diperoleh kurang menguntungkan untuk pengembangan usaha selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.